Dila berdiri tegak di bawah terik matahari, matanya menatap jauh ke horizon. Angin pagi yang membawa aroma tanah basah menyapu wajahnya, tapi ia tidak bergeming. Pagi ini, dia tidak hanya berlatih, tetapi juga mempersiapkan diri untuk tantangan besar yang ada di depan mata. Sebagai satu-satunya wanita dalam tim Kopassus, Dila tahu bahwa ia harus lebih keras dari yang lain, lebih cerdas, lebih tangguh. Tidak ada ruang untuk kelemahan dalam pasukan elit ini. Ia mengangkat senjata, merasakan beratnya, namun itu justru memberi semangat. Ini adalah dunia di mana ketahanan mental dan fisik diuji hingga batas tertinggi. Sejak masuk ke dalam kesatuan ini, Dila telah menempuh perjalanan panjang. Ia ingat betul hari pertama saat ia diterima, bagaimana para rekan-rekannya meragukan kemampuannya hanya karena ia seorang wanita. Namun, Dila tidak pernah gentar. Dengan setiap latihan yang berat, dengan setiap perintah yang menuntut kesempurnaan, ia membuktikan bahwa ketangguhan bukan soal jenis kelamin, melainkan tentang tekad yang tidak kenal lelah. Hari demi hari, ia membangun reputasinya sebagai prajurit yang tak terhentikan, namun ia selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Misi baru yang diterimanya kali ini bukanlah tugas biasa. Dari laporan intelijen yang diterima, ada seorang preman yang sangat berbahaya di pasar pusat kota, seseorang yang memiliki jaringan kuat dan sulit untuk dijangkau. Andi, nama preman tersebut, bukan hanya seorang pengganggu biasa. Ia adalah seseorang yang beroperasi dengan kekerasan dan tipu daya, memeras pedagang kecil dengan ancaman dan kekuasaan yang seolah tak terbatas. Dila tahu, misi ini tidak akan mudah. Namun, ia tidak pernah takut menghadapi tantangan. Di ruang briefing, Dila menerima petunjuk lebih lanjut. Matanya tertuju pada layar besar yang menampilkan wajah Andi. Pemimpin kelompok preman yang terkenal dengan kejamnya ini telah melarikan diri dari hukum selama bertahun-tahun, dan kini ia semakin berani melibatkan diri dalam kegiatan kriminal yang meresahkan masyarakat. Inilah momenmu, Dila, kata komandan timnya dengan tegas. Kamu dan tim harus menyusup ke pasar, identifikasi, dan tangkap dia. Dila mengangguk, hatinya dipenuhi tekad. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia pantas untuk dipercaya dalam operasi besar. Pagi itu, Dila mengumpulkan peralatan yang akan digunakan dalam misi penyusupan. Ia menyamar sebagai pedagang kaki lima, menyembunyikan identitasnya di balik pakaian sederhana. Senjata tersembunyi dengan rapi di balik pakaian yang menutupi tubuhnya. Namun, meskipun ia tampak seperti orang biasa, hatinya penuh dengan kewaspadaan. Pasar yang akan ia masuki adalah medan yang asing, penuh dengan bahaya dan orang-orang yang siap mengkhianati. Dila tahu, jika ada satu kesalahan kecil, semua bisa berakhir dengan bencana. Saat ia melangkah memasuki pasar, suara hiruk-pikuk pedagang dan pembeli memenuhi telinga. Bau ikan segar, sayur mayur, dan rempah-rempah mengisi udara. Namun di balik semua itu, Dila merasakan ketegangan. Matanya bergerak cepat, memindai setiap sudut untuk mencari petunjuk. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ia bisa merasakannya. Suasana pasar yang biasanya penuh kehidupan kini terasa seperti perangkap. Dia harus hati-hati, mengingat bahwa Andi dan anak buahnya beroperasi di sini, bergerak di antara bayang-bayang. Beberapa hari berlalu, dan Dila semakin dalam menyusup ke dalam dunia gelap pasar ini. Ia mulai mendekati pedagang-pedagang kecil yang tampak ketakutan. Beberapa dari mereka terkejut melihatnya berbicara, namun Dila tahu ia harus bisa mendapatkan informasi. Dalam percakapan santai, ia berhasil membuat mereka sedikit lebih terbuka, meski kebanyakan hanya bisa mengeluh tanpa berani melawan. Andi, dia bukan orang biasa, kata seorang pedagang. Jika kamu berani melawan, dia akan membuatmu hilang dari sini. Dila merasa semakin terbakar untuk mengakhiri semua ini. Namun, Dila tahu, untuk menangkap Andi, ia harus lebih cerdas daripada sekadar mengandalkan kekuatan fisik. Ia harus mengumpulkan bukti, mencari titik lemah dalam jaringan Andi yang tersembunyi. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat, karena satu langkah ceroboh bisa mengubah segalanya. Dalam keheningan malam, Dila berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk menyelesaikan misi ini. Andi harus dihentikan, dan ia akan menjadi orang yang melakukannya. Dila tidak bisa tidur malam itu. Di balik tirai kamarnya, bulan menyinari langit yang gelap, dan suara angin yang berdesir menambah kesunyian yang membelenggu. Dalam pikiran Dila, hanya ada satu hal, misi. Andi dan kelompok preman yang merajalela di pasar bukan hanya ancaman fisik,
tetapi juga ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Sejak menerima misi ini, Dila tahu bahwa dirinya berada di ambang sesuatu yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasakan tekanan semakin besar. Apa yang dia lakukan akan menentukan lebih dari sekadar dirinya, tetapi juga kehidupan orang banyak. Pagi-pagi sekali, Dila memimpin timnya menuju pasar. Mereka semua mengenakan pakaian sipil untuk menyamarkan identitas. Dila, dengan tatapan penuh tekad, melihat timnya yang terdiri dari prajurit-prajurit terlatih yang siap untuk menjalankan operasi ini dengan penuh kehati-hatian. Misi ini tidak hanya berfokus pada penangkapan Andi, tetapi juga melibatkan pengumpulan informasi tentang jaringan besar yang dilindunginya. Andi bukanlah orang yang mudah dijangkau. Dia tahu bagaimana menghilang di tengah keramaian, bagaimana menghindari pengawasan, dan bagaimana memanipulasi siapapun yang berani melawan. Dila memulai penyusupannya dengan berjalan kaki melalui pasar. Setiap langkahnya hati-hati, matanya mengamati setiap detail. Pedagang yang tampak sibuk menata barang dagangannya tidak tahu bahwa seorang prajurit elit sedang berada di antara mereka. Namun, Dila tidak merasa nyaman. Setiap sudut pasar menyimpan kemungkinan ancaman. Ia merasakan mata-mata dari kelompok Andi mungkin tengah mengawasi, siap menghadang siapapun yang berani bertindak. Suasana pasar yang ramai memberikan kesan seolah semuanya normal, tetapi Dila tahu itu hanya ilusi. Beberapa jam berlalu, dan Dila mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada Andi. Ia melihat seorang pria besar yang duduk di sudut pasar, berbicara dengan pedagang dengan nada yang menekan. Dila tahu bahwa pria itu bukan hanya sekedar pelanggan biasa, ia adalah bagian dari kelompok Andi. Tanpa menunjukkan kecurigaan, Dila terus menyusuri pasar, mencari lebih banyak petunjuk. Namun, di dalam dirinya, rasa cemas mulai merayap. Andi selalu bergerak dengan cara yang sangat halus, tidak ada yang bisa disangka-sangka dari dirinya. Pada siang hari, Dila menemukan sebuah kedai kopi kecil yang ramai dengan pengunjung. Di dalamnya, seorang pria berbicara dengan nada rendah namun penuh kekuatan. Dila tidak bisa mendengar percakapan tersebut, tetapi ekspresi wajah pria itu mengungkapkan sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Setiap gerakan pria tersebut penuh dengan keyakinan dan dominasi. Dila merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah bagian dari jaringan Andi. Ia mencoba mendekat, menyamar sebagai pelanggan yang ingin membeli kopi, sambil tetap mengawasi pria tersebut. Saat Dila sedang mengamati dengan cermat, tiba-tiba pria tersebut menoleh ke arahnya. Matanya menyapu tubuh Dila dengan penuh curiga, dan Dila bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Ia berusaha menenangkan dirinya, menjaga ekspresi wajahnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tangan Dila bergetar sedikit saat ia memegang cangkir kopi. Namun, pria itu tidak mengatakan apa-apa. Ia kembali berbalik dan melanjutkan percakapan dengan seseorang yang duduk di depannya. Dila menarik napas panjang. Ini adalah peringatan baginya. Mereka mulai sadar ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa jam, Dila melaporkan temuan-temuan awalnya kepada komandannya. Ia menyadari bahwa kelompok Andi semakin waspada. Mereka tahu bahwa ada seseorang yang sedang menyelidiki mereka, dan mereka mungkin sudah mulai mencurigai identitas Dila. Dengan hati-hati, Dila menyusun rencana berikutnya. Ia tidak bisa bergerak terburu-buru. Langkahnya harus tepat dan terukur, tidak boleh ada kesalahan. Timnya sudah siap dengan tugas masing-masing, namun Dila tahu, tanpa bukti yang cukup, mereka tidak akan bisa menangkap Andi. Mereka membutuhkan lebih banyak informasi, lebih banyak petunjuk. Malam itu, Dila berjalan pulang dalam keheningan, pikirannya penuh dengan kecemasan yang tidak bisa ia lepaskan. Jika mereka tidak berhasil menangkap Andi dengan segera, kelompok preman itu akan semakin kuat. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang mengusik pikirannya. Adakah seseorang yang melindungi Andi dari bayangan? Mungkinkah ada lebih banyak pihak yang terlibat dalam jaringan ini daripada yang mereka duga? Sebelum ia tidur, Dila berjanji dalam hatinya, aku tidak akan berhenti sampai aku mengakhiri semua ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dila semakin dekat dengan petunjuk mengenai pergerakan Andi, ia merasa semakin terpojok. Setiap langkah yang ia ambil, seolah ada mata yang mengawasinya. Rasa cemas itu tidak bisa ia hindari. Andi, pria yang menjadi buruan, bukanlah orang biasa. Ia bukan hanya seorang preman biasa yang merusak ketenangan pasar, melainkan seorang penguasa bayangan yang mengendalikan segalanya dari dalam kegelapan.
Dan semakin Dila mendekat, semakin jelas bahwa pertempuran ini tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga sebuah perang saraf yang tak terlihat. Dila memutuskan untuk menelusuri lebih dalam lagi, kali ini dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia kembali ke pasar, namun kali ini, ia tidak sendirian. Tim intelijen yang telah disiapkan untuk mendukungnya memberikan informasi bahwa Andi sedang berencana melakukan transaksi besar, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkapnya. Dila dan timnya merencanakan setiap langkah dengan teliti. Mereka akan memasang perangkap di pasar, namun bukan hanya Andi yang harus mereka tangkap, mereka juga harus mengungkap siapa yang ada di balik kelompok ini. Karena Dila tahu, orang yang dilindungi oleh Andi bukanlah orang biasa. Di tengah keramaian pasar, Dila merasakan ada sesuatu yang salah. Suasana yang semula tampak biasa kini berubah tegang. Pedagang mulai melihat ke sekeliling mereka, seolah merasakan ada yang mengintai. Dila menyusuri lorong-lorong sempit di pasar, mencoba mencari celah untuk mendekati Andi. Namun, matanya tertuju pada seorang pria berjas hitam yang tampak tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Pria itu melangkah dengan penuh percaya diri, dan Dila tahu bahwa dia bukan pedagang biasa. Dia pasti bagian dari kelompok Andi, pikir Dila. Hati-hatinya meningkat. Pria itu berjalan menuju sebuah gedung tua yang tampaknya tidak banyak orang yang tahu. Gedung itu adalah tempat yang sering dikunjungi Andi, tempat di mana transaksi-transaksi kotor dilakukan. Dila mengintip melalui celah gedung itu, melihat para preman yang bergerak cepat dan berbicara dengan suara rendah. Di dalamnya, ada Andi, dengan wajah yang penuh kekejaman, sedang berbicara dengan beberapa orang yang tampaknya lebih berpengaruh. Namun, Andi tampaknya tidak tahu bahwa Dila sedang mengamatinya dari kejauhan. Dila bisa merasakan suasana yang semakin panas. Andi mulai mengeluarkan uang dan barang-barang yang tampaknya adalah hasil dari pemerasan terhadap pedagang. Dia mengatur semuanya dengan penuh kebijakan, seperti seorang jenderal yang mengendalikan pasukannya. Ini lebih besar dari yang kuperkirakan, gumam Dila dalam hati. Transaksi ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang kekuasaan yang berakar dalam, dan Dila tahu bahwa jika dia tidak bergerak sekarang, semuanya bisa berakhir bencana. Namun, meskipun mereka sudah begitu dekat, Dila merasakan bahwa dirinya sedang dikepung. Di balik salah satu tumpukan barang, Dila melihat sepasang mata yang mengawasinya dengan tajam. Tanpa berlama-lama, Dila mundur perlahan, mencoba untuk menghilangkan jejak. Namun, ia tidak bisa membiarkan kesempatan ini lepas begitu saja. Keberanian Dila mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah maju kembali, mendekati gedung tempat transaksi itu berlangsung. Dengan langkah pasti, Dila memanggil timnya untuk bersiap melakukan penangkapan, namun ia sadar bahwa langkah ini harus sangat tepat. Mereka tidak bisa terburu-buru, karena jika mereka gagal, seluruh jaringan ini akan hilang begitu saja. Pada saat yang sama, Dila merasakan ketegangan yang meningkat. Dalam sekejap, Andi dan kelompoknya menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Beberapa preman mulai bergerak cepat, mendekati Dila. Wajah Andi yang tadinya tenang kini berubah menjadi muram, penuh dengan amarah yang menggelegak. "Kamu berani mengganggu bisnis saya," teriaknya. Dila tahu saat itu bahwa pertempuran besar sedang dimulai. Tanpa ragu, Dila menarik senjatanya dan memberi isyarat kepada timnya untuk bergerak. Waktu mereka tinggal sedikit. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menangkap Andi dan menghancurkan jaringan kriminal yang selama ini mengancam kehidupan masyarakat. Kepanikan mulai melanda para preman, tetapi Andi tetap tenang. Ia mengerti permainan ini. Dia tahu bahwa Dila tidak akan mundur, tetapi dia juga tahu bahwa ia lebih berbahaya daripada yang Dila kira. Dalam momen yang sangat tegang itu, Dila merasakan beban berat di pundaknya. Tidak hanya nyawa yang dipertaruhkan, tetapi juga harga diri dari pasukannya dan misi yang telah lama dipersiapkan. Andi, yang sekarang menjadi musuh utama, siap berperang habis-habisan. Dan Dila, dengan segenap kekuatannya, bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan segalanya. Dengan satu langkah cepat, Dila melompat masuk ke dalam gedung, terjun ke dalam kegelapan yang mematikan, siap menghadapi segala risiko demi menyelesaikan misi ini. Waktu semakin sempit, dan semuanya bergantung pada keputusan yang akan diambil dalam beberapa detik ke depan. Dila mengamati ruang gelap yang dipenuhi dengan bayang-bayang panjang. Hanya cahaya samar dari lampu minyak yang tergantung di dinding yang memberikan sedikit petunjuk tentang bentuk ruangan itu. Suara langkah kaki preman yang semakin mendekat membuat jantungnya berdetak lebih cepat.
Saat ia bersembunyi di balik sebuah tumpukan barang, matanya tajam mengamati setiap gerakan di depan. Andi, pria yang selama ini dicarinya, berdiri di tengah ruangan, berbicara dengan beberapa orang yang tampaknya bukan anggota kelompoknya. Mereka mengenakan jas rapi, jauh dari kesan preman yang biasa, tetapi Dila tahu ini adalah orang-orang penting. Mereka berbisnis dalam kegelapan, menjalankan transaksi ilegal yang tidak pernah diketahui oleh publik. Dila merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Semua petunjuk yang ia kumpulkan selama ini mengarah ke titik ini, namun ia belum sepenuhnya yakin dengan identitas Andi sebagai otak di balik jaringan besar ini. Meskipun ia bisa melihat Andi berperilaku sebagai pemimpin, ada sesuatu yang aneh dalam interaksi mereka. Andi tidak hanya berbicara dengan para preman, tetapi juga tampak berbicara dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, seolah berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Daripada sekedar pemerasan pasar, Dila berusaha lebih dekat, menyelinap di antara bayang-bayang, ingin mendengar lebih banyak. Setiap kata yang terlontar dari mulut Andi menjadi kunci untuk membongkar jaringan ini. Saat ini, kita bisa memperluas pasar kita, suara Andi terdengar jelas. Tetapi kita harus memastikan agar tidak ada yang tahu tentang kita. Jangan sampai orang-orang yang tidak berwenang menyusup. Dila menahan napas. Kata-kata itu membuktikan bahwa Andi tidak hanya beroperasi di pasar, tetapi juga melibatkan jaringan yang lebih luas, mungkin bahkan ke tingkat kekuasaan yang lebih tinggi. Ia tidak hanya sekedar preman, dia adalah seorang pengendali, dengan hubungan yang lebih gelap dari yang bisa Dila bayangkan. Dila merasa panasnya rasa marah yang menyala dalam dirinya. Selama ini, ia melihat Andi sebagai sosok yang jahat, tetapi kini ia menyadari bahwa bahaya yang dihadapi jauh lebih besar. Andi adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan korupsi dan manipulasi tingkat tinggi. Dila tahu, untuk menghentikan semua ini, ia tidak hanya harus menangkap Andi, tetapi juga menggali lebih dalam untuk mengungkap siapa yang mendukungnya di balik layar. Ini bukan hanya misi untuk menghentikan seorang preman, ini adalah misi untuk menghancurkan jaringan yang beroperasi di bawah bayang-bayang kekuasaan. Namun, Dila harus berhati-hati. Orang-orang yang berada di sekitar Andi bukanlah sembarang orang. Beberapa di antaranya jelas memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan karirnya atau bahkan lebih buruk lagi, nyawanya. Sebagai anggota Kopassus, Dila tahu betul bahwa setiap keputusan yang diambil haruslah diperhitungkan dengan matang. Ia tidak bisa gegabah. Salah langkah berarti kegagalan yang bisa mengorbankan banyak orang. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitas Andi secara terbuka. Meskipun ketegangan menyelimuti, Dila tetap tenang. Dia tahu ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Ia harus menghadapinya dengan kepala dingin, menjaga keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Timnya, yang berada di luar, sudah siap untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Namun, Dila merasa bahwa semuanya bergantung pada dirinya. Jika ia gagal mengenali Andi dengan tepat, misi ini akan gagal total, dan kemungkinan besar mereka akan kehilangan jejaknya. Dila mengalihkan perhatiannya kembali ke Andi yang mulai berbicara lebih keras, dengan nada yang lebih serius. Apakah semuanya sudah siap? Andi bertanya, menatap para pria di sekelilingnya. Salah seorang dari mereka mengangguk. Kami sudah memastikan semuanya aman. Tidak akan ada yang mencurigai kita. Dila tahu, saat itu juga, bahwa Andi bukan hanya seorang preman pasar. Ia adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar, yang meresap hingga ke dalam tubuh negara. Untuk pertama kalinya, Dila merasa bahwa ia sedang berdiri di garis depan dari perang yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, Andi berbalik dan mengarah langsung ke tempat persembunyian Dila. Mata mereka bertemu, dan waktu seakan berhenti. Dengan kilatan tajam di matanya, Andi tahu bahwa sesuatu tidak beres. Dila menyadari saat itu bahwa dia harus segera bertindak. Jika tidak, semuanya akan hancur. Tanpa ragu, Dila berlari keluar dari persembunyian, memberi isyarat kepada timnya untuk bergerak cepat. Saat Andi mengangkat suara, pertempuran besar dimulai. Segalanya kini tergantung pada keputusan yang akan Dila ambil dalam hitungan detik. Ketegangan memuncak begitu Dila melompat keluar dari persembunyian, berlari dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh seorang prajurit elit. Butiran keringat membasahi pelipisnya, tetapi hatinya tidak terpengaruh oleh rasa lelah. Andi telah melihatnya, dan sekarang semuanya bergantung pada seberapa cepat ia bisa bergerak.
Dila tahu, jika ia tidak segera memberi isyarat kepada tim, Andi dan kelompoknya akan menghilang lagi ke dalam kegelapan, menyembunyikan jejak mereka seperti yang sudah mereka lakukan berkali-kali sebelumnya. Tidak ada waktu untuk ragu. Sebuah ledakan kecil terdengar di luar gedung. Itu adalah tanda bagi tim Dila untuk bergerak. Tim serbu yang telah menunggu di luar segera memasuki area, berpencar dengan cepat, memblokir setiap pintu dan jalan keluar. Dila dapat merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, tetapi ia tetap menjaga ketenangannya. Matanya tetap fokus pada Andi, yang sekarang berlari dengan terburu-buru menuju pintu belakang. Ia tahu, jika Andi berhasil lolos, mereka semua akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Dila, arahkan mereka ke sini. Suara komandan timnya terdengar melalui radio. Suara itu mengingatkan Dila bahwa misi ini bukan hanya tentang menangkap Andi, tetapi juga tentang menghancurkan seluruh jaringan yang melindunginya. Andi bukan sekadar preman pasar, dia adalah simbol dari ketidakadilan yang telah merajalela begitu lama. Dila menggigit bibirnya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan ini adalah untuk orang-orang yang telah lama menderita. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Saat Dila berlari menyusul Andi yang semakin menjauh, ia melihat sekilas bayang-bayang pria yang mencoba menghalangi jalannya. Mereka adalah anak buah Andi, dan Dila tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya menangkap pemimpin mereka tanpa perlawanan. Dengan cekatan, Dila menghindari serangan pertama, menghindari pukulan yang diarahkan ke wajahnya, dan balas memukul dengan gerakan cepat dan terukur. Gerakannya begitu halus, setiap tendangan dan pukulan seperti sudah dipersiapkan sejak lama, seperti irama yang sudah dikuasai dengan sempurna. Andi sudah semakin dekat dengan pintu belakang. Dila menambah kecepatan, menyalurkan seluruh kemampuannya dalam pelatihan militer yang selama ini ia jalani. Setiap gerakan, setiap langkah yang diambilnya adalah hasil dari ribuan jam latihan dan pengorbanan. Ia tidak boleh kalah, tetapi saat ia hampir sampai di pintu belakang, Dila merasakan tubuhnya dihantam kuat oleh salah satu anggota kelompok Andi yang muncul secara tiba-tiba. Dila terhuyung mundur, nyaris kehilangan keseimbangan, tetapi dengan secepat kilat ia kembali bangkit. "Aku tidak akan berhenti," gumamnya dalam hati. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Dila menatap Andi yang semakin dekat dengan pintu keluar. Andi sudah hampir di sana, hanya beberapa langkah lagi. Namun, Dila tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mengumpulkan seluruh tenaga yang ada, Dila berlari dengan kecepatan yang bahkan ia sendiri merasa heran bisa melakukannya. Dalam sekejap, Dila menyelinap di belakang Andi, melompat dengan anggun dan dengan satu tangan menarik lengan Andi ke belakang. Andi terjatuh, dan seketika itu pula beberapa anggota tim Dila menyergapnya dengan cepat. Pintu belakang yang hampir terbuka itu kini tertutup rapat. Andi jatuh ke tanah dengan keras, mulutnya mengeluarkan sumpah serapah. Ia berusaha melawan, tetapi tangan Dila dengan kuat memegang lengannya, memastikan ia tidak bisa bergerak. "Kau sudah ditangkap," kata Dila dengan tegas, suaranya penuh keyakinan. Namun, di balik tatapan tajam Andi, Dila bisa melihat bahwa pertempuran ini belum berakhir. Pencarian mereka baru saja dimulai. Tidak hanya Andi yang harus dihadapi, tetapi juga seluruh jaringan yang melindunginya. Sementara tim Dila mengikat tangan Andi, Dila memandang ke sekeliling. Pasar yang tadinya begitu ramai kini menjadi sepi dan sunyi. Udara yang sebelumnya panas dan penuh dengan kegaduhan kini terasa hampa. Dila merasakan kelelahan yang luar biasa, namun di dalam dirinya, ada perasaan yang lebih kuat, perasaan kemenangan. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi adalah langkah pertama untuk menghentikan kejahatan yang sudah terlalu lama merajalela. Misi ini baru saja dimulai, dan Andi hanyalah puncak gunung es dari kekacauan yang lebih besar. Namun, saat ia berbalik untuk melaporkan hasil tangkapannya, Dila mendengar suara derap langkah kaki yang semakin mendekat. Bukan hanya dari satu arah, tetapi dari berbagai penjuru. Ia menoleh, dan tanpa bisa menahan perasaan takut yang datang begitu cepat, Dila menyadari bahwa misi ini jauh lebih rumit daripada yang ia kira. Sekarang mereka tidak hanya mengejar satu preman. Mereka sedang berhadapan dengan seluruh jaringan yang siap untuk bertempur habis-habisan. Dan Dila, dengan segala yang ada di dalam dirinya, tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Andi sudah diamankan, namun Dila tahu, ini baru awal dari masalah yang lebih besar. Meski dia berhasil menangkap pemimpin kelompok itu, rasa tenang yang seharusnya dirasakannya justru tidak datang.
Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, suatu firasat bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Tim Dila mulai bergerak untuk mengamankan lokasi dan mengumpulkan barang bukti, namun Dila merasa dirinya terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari sekadar preman pasar. Rencana jahat yang selama ini disembunyikan mulai menunjukkan wajahnya. Dalam perjalanan menuju markas, Dila memperhatikan setiap detail dengan penuh kewaspadaan. Meski Andi sudah dalam kendali, dia merasa seperti ada mata-mata yang mengawasinya. Jalanan yang sepi, kabut yang semakin tebal, dan lampu-lampu yang meredup hanya menambah kesan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk, tanpa nama pengirim, hanya berisi, "Asteris, kau salah jika pikir ini akan selesai begitu saja." Asteris rasa dingin menyelimuti tubuh Dila. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman kosong, ia tahu bahwa mereka sedang bermain dengan api yang sangat besar. Saat Dila sampai di markas, suasana sudah mulai tegang. Komandan langsung mengumpulkan tim untuk memeriksa informasi lebih lanjut. Dalam proses interogasi Andi, mereka menemukan sejumlah besar uang dan dokumen yang menunjukkan hubungan Andi dengan jaringan internasional, suatu hal yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Andi yang selama ini hanya dilihat sebagai preman pasar ternyata memiliki koneksi yang mendalam dengan organisasi kriminal lintas negara, dan jaringan ini telah lama mencengkeram berbagai sektor di dalam negeri. Keberadaan Andi ternyata hanyalah puncak dari gunung es. Dila merasa terpojok, semua informasi yang ada sekarang membuka sebuah kebenaran yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari luar ruang interogasi. Sesuatu yang sangat tidak biasa. Ketika ia bergegas keluar, ia melihat sekelompok pria bersenjata lengkap mengepung markas. Mereka mengenakan pelindung wajah, tampak terlatih, dan bergerak dengan koordinasi yang sempurna. Dila segera memerintahkan timnya untuk menutup semua pintu dan jendela, namun semua sudah terlambat. Mereka telah terkepung, satu persatu, pintu-pintu markas dihancurkan. Keamanan yang sebelumnya cukup ketat sekarang terasa rapuh. Dila bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak di udara. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ruang untuk keliru. Setiap langkah yang diambilnya akan menentukan nasib mereka. Ini adalah jebakan, pikir Dila. Para penyerang ini jelas tidak hanya datang untuk membebaskan Andi. Mereka datang untuk menghancurkan bukti, dan yang lebih buruk lagi, untuk membasmi siapa saja yang mencoba menggagalkan rencana mereka. Dengan sigap, Dila memimpin timnya untuk melawan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar serangan biasa, tetapi usaha untuk menutup mulut mereka yang telah mengetahui terlalu banyak. Pertempuran sengit meletus di dalam markas. Tembakan demi tembakan saling bertukar, dan Dila merasakan beratnya pertempuran ini. Tapi meskipun tubuhnya lelah, semangatnya tidak goyah. Dalam pikirannya hanya satu hal, mereka harus bertahan hidup, apapun yang terjadi. Tidak ada ruang untuk mundur. Di tengah kekacauan itu, Dila menemukan Andi yang sudah dibebaskan oleh kelompok penyerang. Andi, yang sebelumnya tampak pasrah, kini tersenyum dengan sinis. "Kau pikir ini akan berakhir dengan menangkapku?" katanya dengan suara penuh ejekan. Dila merasa bahwa dia telah terjebak dalam permainan yang lebih licik dari yang ia duga. Mereka tidak hanya mengejar seorang preman, tetapi melawan sebuah sistem yang sudah terlalu kuat untuk dihancurkan hanya dengan satu serangan. Dila menarik napas dalam-dalam. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi, tetapi tentang banyak nyawa yang dipertaruhkan. Dengan perasaan yang begitu berat, dia mengarahkan tim untuk fokus pada pertahanan. Mereka tidak bisa membiarkan musuh mencapai tujuan mereka. Namun, di saat yang sama, Dila tahu bahwa mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikan permainan ini sebelum semuanya terlambat. Misi yang awalnya tampak sederhana kini berubah menjadi perang yang lebih besar, dan Dila, dengan segala tekadnya, harus siap menghadapi kegelapan yang semakin mendalam. Di tengah kekacauan yang semakin meluas, Dila dan timnya bertahan di ruang markas yang tersisa. Suara tembakan dan ledakan semakin keras, menambah ketegangan yang mencekam. Andi, yang kini sudah bebas, berdiri di luar, dengan senyum penuh keyakinan. Dia tahu bahwa mereka terjebak, dan setiap detik yang berlalu semakin memperburuk situasi. Dila merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi tekadnya tetap teguh. Jika dia tidak segera menemukan solusi, markas ini akan jatuh, dan bukti yang mereka miliki akan lenyap begitu saja. Ketika Dila melihat sekeliling, dia menyadari bahwa waktu hampir habis. Timnya sudah berjuang keras,
tetapi mereka tidak bisa bertahan selamanya dalam keadaan terjebak seperti ini. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya, namun untuk melaksanakannya, dia harus mengambil risiko besar. Dengan gerakan cepat, Dila mengarahkan tim untuk melawan balik dan mencari jalan keluar yang tersembunyi di bagian belakang markas. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal mengungkap siapa yang ada di balik Andi dan kelompoknya. Jika mereka berhasil keluar dari situasi ini, mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih berharga. Dila memimpin timnya melalui lorong-lorong sempit markas, sementara tembakan terus terdengar di luar. Mereka bergerak dengan hati-hati, menghindari jebakan dan serangan musuh. Selama ini, Dila selalu mengandalkan kecerdasannya untuk menghadapi situasi berbahaya, dan kali ini pun tidak berbeda. Namun, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa musuh mereka jauh lebih banyak dan terlatih. Pencarian jalan keluar yang aman menjadi lebih rumit, terutama dengan keterbatasan amunisi dan waktu yang terus berjalan. Tiba-tiba, salah seorang anggota timnya, Kurnia, berteriak, "Ada pintu darurat di depan." Dila segera berlari ke arah pintu itu, memimpin timnya dengan penuh harapan. Mereka tidak bisa terus bertahan di sini. Namun, saat mereka mencapai pintu darurat, mereka dihadang oleh beberapa pria bersenjata. Tanpa pikir panjang, Dila melompat ke depan, menghadapi mereka dengan tekad yang kuat. Pahlawan sejati bukan hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk timnya, untuk kebenaran yang harus diungkapkan. Dila dan timnya bertempur dengan gigih, masing-masing dengan keahlian yang telah dilatih selama bertahun-tahun. Setiap pergerakan dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang. Tembakan demi tembakan, menghujani ruang sempit itu, dan Dila merasakan adrenalin yang mengalir deras. Saat musuh mulai mundur, mereka berhasil membuka jalan menuju pintu darurat, namun Dila tahu bahwa mereka belum keluar dari masalah. Bahkan jika mereka berhasil keluar dari markas ini, mereka masih harus berhadapan dengan jaringan kriminal yang jauh lebih besar. Dengan napas terengah-engah, Dila berlari bersama timnya menuju pintu yang mengarah keluar markas. Namun, begitu mereka keluar, mereka langsung disambut oleh lebih banyak orang yang bersenjata. Tampaknya, musuh sudah menyiapkan rencana cadangan. Tidak ada tempat yang aman di sini, pikir Dila dengan kecewa. Setiap detik terasa seperti sebuah pertempuran hidup atau mati, dan Dila tahu bahwa kali ini mereka tidak hanya bertempur untuk keselamatan fisik, tetapi juga untuk mempertahankan informasi yang mereka miliki agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Andi masih terlihat berdiri di luar, menyaksikan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Wajahnya tampak puas, seolah dia tahu bahwa waktu Dila dan timnya hampir habis. Namun, sebelum Dila bisa membuat langkah berikutnya, suara radio yang terhubung dengan markas kembali berbunyi, mengingatkannya pada ancaman yang lebih besar. "Dila, mereka mengirimkan pasukan lebih besar," kata suara di radio. "Ini bukan hanya tentang kamu lagi. Mereka tahu kita tahu terlalu banyak. Ini adalah perang besar." Dila menggigit bibirnya. Dalam situasi seperti ini, menyerah bukanlah pilihan. Markas yang dulu mereka anggap sebagai benteng pertahanan kini menjadi perangkap yang memburu mereka. Kebenaran tentang Andi dan jaringan kriminal ini semakin mendekat, namun semakin banyak pula penghalang yang harus mereka hadapi. Namun, di balik tatapan tajam Dila, ada tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Apapun yang terjadi, misi ini harus selesai. Dila tidak akan membiarkan kejahatan yang begitu besar terus merajalela. Sebuah perang baru telah dimulai, dan Dila, sebagai prajurit Kopassus, akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengungkap kebenaran. Dila merasakan napasnya semakin berat. Suara tembakan yang terus berdentam di sekitarnya membuat dunia di sekelilingnya terasa semakin kabur. Ketegangan semakin tinggi, dan di balik kekacauan itu, dia tahu bahwa ini adalah momen penentuan. Jaringan yang selama ini beroperasi di bawah radar kini telah muncul ke permukaan, dan musuh yang mereka hadapi lebih kuat dari yang pernah dibayangkan. Namun, di dalam dirinya, Dila tetap teguh. Kebenaran yang telah terungkap tidak boleh disembunyikan, dan tidak ada lagi jalan mundur. Pintu darurat yang mereka buka ternyata hanya membuka jalan ke lebih banyak masalah. Musuh yang lebih terlatih dan lebih banyak jumlahnya sudah menunggu di luar, menghalangi setiap rute pelarian yang ada. Di depan Dila, sebuah kendaraan lapis baja menghentikan langkah mereka, menghalangi jalan keluar. Pasukan bersenjata lengkap keluar dari kendaraan itu, dengan wajah dingin dan terlatih, siap untuk mengakhiri perjuangan mereka di sini. Dila tahu,
Mereka tidak hanya menghadapi preman pasar lagi, tetapi seluruh sistem yang telah terjalin dalam bayang-bayang kekuasaan. Tim Dila bersiap untuk bertahan, meskipun mereka tahu bahwa lawan mereka kali ini jauh lebih kuat. Dengan perlahan, Dila merencanakan langkah berikutnya. Dia tahu bahwa setiap detik sangat berharga. Timnya bergerak secara terkoordinasi, menggunakan medan sekitar untuk bertahan hidup. Namun, meskipun mereka berusaha keras, jumlah musuh yang semakin banyak membuat mereka mulai terdesak. Dila merasa terpojok, tetapi tidak ada pilihan lain selain terus berjuang. Di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara mesin helikopter terdengar menggema di langit, mengisi udara dengan getaran yang memekakkan telinga. Dila mendongak, dan, dalam hitungan detik, helikopter itu mendarat dengan cepat, diikuti oleh pasukan khusus dari unit lain yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya. Mereka adalah bala bantuan yang datang tepat waktu. Dalam sekejap, pasukan yang menyerang mereka terperangkap di antara dua kekuatan yang tidak bisa mereka hadapi. Dila, meskipun terkejut, merasa lega. Namun, dia tahu ini belum berakhir. Tim Bravo, amankan lokasi. Teriak seorang komandan dari pasukan bantuan, memberi perintah dengan suara yang tegas. Segera, pasukan yang baru datang bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengepung musuh dari berbagai arah. Dila merasa sebuah beban berat terangkat, tetapi dia tetap sadar bahwa ini bukan kemenangan yang sepenuhnya mereka raih. Perang ini belum berakhir, dan meskipun mereka berhasil mengalahkan pasukan musuh di depan mereka, masih ada lebih banyak teka-teki yang harus dipecahkan. Dila berjalan dengan cepat menuju Andi, yang kini berada dalam pengawasan ketat. Meskipun timnya sudah mendapatkan kekuatan tambahan, Andi tetap menjadi pusat dari semua peristiwa ini. "Apa yang kau inginkan, Andi?" tanya Dila dengan suara penuh tekad. Andi hanya tersenyum sinis, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dila tahu bahwa dia harus memecahkan kebisuan Andi jika mereka ingin menghentikan jaringan ini secara total. Dengan tekanan yang semakin meningkat, Dila memandang Andi dengan tatapan tajam, bertekad untuk menggali lebih dalam. Dengan bantuan pasukan baru yang datang, Dila dan timnya dapat memusnahkan kelompok penyerang yang tersisa. Namun, Andi yang terpojok masih menyimpan informasi yang sangat penting. Dila tahu bahwa dia harus berhati-hati, karena meskipun situasi semakin terkendali, permainan ini masih jauh dari selesai. Kebenaran yang ingin diungkapkan berada lebih dalam, tersembunyi di balik sekat-sekat kekuasaan yang jauh lebih besar. Dila menghela napas, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Semua ini tidak akan mudah, tetapi dia telah memutuskan untuk berjalan sampai akhir. Saat Andi dibawa ke dalam kendaraan untuk dibawa ke tempat yang lebih aman, Dila merasa ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Kemenangan ini tidak memberikan kepuasan yang seharusnya. Baginya, ini hanya sebuah langkah kecil menuju tujuan yang lebih besar. Misi ini belum selesai. Di luar sana, ada lebih banyak orang yang terlibat dalam jaringan ini, orang-orang yang sangat berkuasa, orang-orang yang tidak akan berhenti sebelum mereka meruntuhkan siapa saja yang mencoba menghalangi mereka. Dila tahu satu hal pasti, ini adalah perang yang tidak akan berakhir begitu saja, dan dia siap untuk terus berjuang, apapun yang terjadi. Helikopter yang membawa Andi dan sebagian pasukan menuju lokasi aman baru saja terbang tinggi, meninggalkan tanah yang berlumuran darah. Di markas yang kini kembali sunyi, Dila duduk di meja komando, memandangi peta besar yang tersebar di hadapannya. Wajahnya lelah, namun matanya tetap menyala, seolah menerobos kegelapan yang mengancam. Andi telah tertangkap, tetapi sepertinya itu hanya bagian kecil dari teka-teki yang lebih besar. Sebuah jaringan yang lebih kompleks dan berbahaya terungkap di balik tindakan sepele dari seorang preman pasar. Dila merenung, mengingat kata-kata Andi sebelum dia dibawa pergi. "Kau tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ini, Dila. Kau hanya melihat bagian luar dari permainan yang jauh lebih besar." Kata-kata itu berputar di pikirannya, menambah rasa gelisah. Dila tahu, tidak mungkin jaringan ini hanya beroperasi di tingkat lokal. Selama ini, mereka hanya menangkap bagian-bagian kecil, namun yang lebih besar dan berbahaya tetap tersembunyi di balik kekuasaan dan ketakutan. Dan Andi yang dianggap sebagai musuh utama, mungkin hanya merupakan pion dalam permainan ini. "Komandan, ada sesuatu yang mencurigakan." Suara Kurnia yang tiba-tiba terdengar membuat Dila tersentak dari lamunannya. Kurnia memasuki ruangan, membawa sebuah dokumen yang terlihat sangat penting. "Ini dari intelijen. Ternyata,
Ada banyak uang yang mengalir ke luar negeri, menyembunyikan identitas para pemain utamanya. Dila segera memfokuskan perhatiannya pada dokumen itu. Di antara informasi yang tersebar, ada sebuah nama yang dikenali, sebuah nama yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dan politik. Nama itu menunjukkan bahwa semua ini bukan hanya soal preman pasar, tetapi ada pengaruh yang lebih dalam dari lapisan masyarakat yang selama ini dia anggap aman. Dila memandang Kurnia dengan tatapan penuh arti. "Apakah Anda yakin?" tanyanya, suaranya tertekan. Kurnia mengangguk pelan, menunjukkan bahwa intel yang mereka terima valid. Dila merasa terperangkap dalam jaringan yang jauh lebih rumit dari yang dia kira. Setiap langkah yang mereka ambil hanya semakin menggali kedalaman lubang hitam yang menghisap seluruh sistem. Musuh mereka bukan lagi sekelompok preman pasar, tetapi para pemimpin yang menyembunyikan wajah mereka di balik kemewahan dan kedudukan tinggi. Ini bukan hanya tentang menangkap mereka lagi, Kurnia. Kita sedang berhadapan dengan jaringan yang sudah mengakar di seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah perang yang tak terlihat, dan mereka lebih kuat dari kita kira, kata Dila, nadanya penuh perasaan bahwa mereka berada di ujung jurang yang dalam. Saat dia memandang peta besar yang tergantung di dinding, sebuah gambaran mulai terbentuk dalam pikirannya. Mereka bukan hanya akan melawan seorang individu, tetapi sebuah sistem yang telah beroperasi begitu lama, tak terjamah oleh hukum dan keadilan. Pikirannya kembali pada Andi. Jika pria itu adalah pion, maka mereka harus mencari siapa yang menggerakkannya. Andi mungkin tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Dila merasakan dorongan untuk segera melanjutkan interogasi, tetapi dia juga tahu waktu mereka sangat terbatas. Musuh yang mereka hadapi sekarang sangat terorganisir, dan mereka tidak akan segan-segan mengambil langkah drastis untuk melindungi kekuasaan mereka. Dila menggigit bibir bawahnya, menyadari bahwa misi ini akan membawa mereka ke dalam bahaya yang jauh lebih besar. Ketegangan terasa semakin mencekam saat kabar datang bahwa pasukan yang sebelumnya mereka hadapi kini tengah berkumpul kembali. Sebagian besar dari mereka sudah berhasil melarikan diri, dan mereka kembali mengonsolidasi kekuatan. Dila merasa seperti permainan ini sudah berubah menjadi sebuah balapan melawan waktu. Jika mereka tidak segera bergerak, musuh akan mengambil langkah lebih dulu, menghancurkan setiap bukti yang ada, dan membiarkan mereka tenggelam dalam ketidakpastian. Dila tahu, jika mereka tidak bergerak sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan terakhir untuk menghentikan semuanya. Di tengah malam yang gelap, Dila memimpin tim kecilnya untuk menuju lokasi yang sudah mereka identifikasi sebagai pusat kekuasaan dari jaringan ini. Mereka harus menembus garis pertahanan yang sangat kuat. Dengan segala keberanian yang tersisa, Dila membawa timnya dalam keheningan malam. Tidak ada jalan mundur. Mereka sudah terperangkap dalam labirin yang tak terlihat, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah mengungkap siapa yang ada di baliknya. Namun, semakin mereka melangkah maju, semakin Dila merasa bahwa mereka bukan hanya mengejar musuh, tetapi juga berlari di belakang bayang-bayang kegelapan yang semakin besar dan kuat. Langit malam semakin gelap, seakan mencerminkan kekaburan yang menyelimuti langkah Dila dan timnya. Mereka bergerak cepat dan hati-hati, menyusuri gang-gang sempit yang mengarah ke gedung besar yang selama ini menjadi pusat kekuasaan jaringan ini. Di tangan Dila, peta yang kini tampak, lebih seperti teka-teki rumit yang harus dipecahkan. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dalam ke dalam sarang musuh, tempat di mana bahaya tak hanya datang dari senjata, tetapi juga dari permainan pikiran yang lebih licik dan penuh tipu daya. Di depan mereka, gedung pencakar langit yang megah dan angkuh berdiri kokoh. Dari luar, tidak ada yang tampak mencurigakan, sebuah citra kebesaran yang menutupi realitas kelam yang ada di dalamnya. Dila tahu betul, tempat ini adalah jantung dari segala operasi gelap yang mereka hadapi. Di dalamnya, kekuasaan tersembunyi di balik layar, mengendalikan roda-roda yang berputar di seluruh negeri. Tim Dila harus berhati-hati, sebab mereka bukan hanya melawan preman atau kelompok bersenjata, tetapi kekuatan yang lebih besar, pihak yang bisa memanipulasi segala hal untuk menyembunyikan kenyataan. Dengan sigap, Dila memimpin tim menuju pintu belakang gedung itu, yang berdasarkan intelijen mereka adalah titik masuk terbaik. Di sepanjang perjalanan, suasana semakin tegang. Dila merasa ada yang tidak beres, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari setiap sudut. Meski sudah mengatur strategi sebaik mungkin, Dila tak bisa menahan perasaan bahwa mereka sedang dijebak. Langkah mereka terasa seperti berjalan di atas tali, di mana setiap kesalahan bisa berakibat fatal.
Dia hanya berharap mereka bisa segera menemukan jalan keluar dari labirin yang semakin rumit ini. Sesampainya di pintu belakang gedung, Dila dan timnya terpaksa menghadapi penjaga yang terlatih dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Tembakan senjata berat terdengar dari kejauhan, dan pasukan musuh yang sebelumnya mereka hadapi kini tampak semakin mendekat. Dalam waktu sekejap, Dila dan timnya bertarung sengit dengan para penjaga. Keringat menetes di dahi Dila, tetapi dia tidak bisa berhenti. Setiap gerakan yang dia buat mengarah pada satu tujuan, menghentikan semua ini, mengungkap siapa yang bersembunyi di balik tirai kekuasaan yang tebal. Ketika akhirnya mereka berhasil mengalahkan penjaga dan masuk ke dalam gedung, Dila merasakan ketegangan yang lebih kuat lagi. Mereka sudah berada di wilayah musuh, dan setiap pintu yang mereka buka bisa membuka lebih banyak bahaya. Dila berbisik pada timnya, memastikan mereka tetap dalam formasi yang rapi, siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Namun, di saat yang sama, sebuah perasaan tak terdefinisi menyelimuti dirinya. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran yang akan terungkap? Di dalam gedung itu, suasana sangat sepi, hampir tak ada jejak kehidupan. Namun, Dila merasakan bahwa keheningan itu bukan berarti mereka aman. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa musuh mereka sedang mempersiapkan serangan yang lebih besar. Dila melihat pintu besar yang mengarah ke ruang utama, ruang yang menurut intel mereka menjadi pusat dari segala aktivitas ilegal yang dilakukan oleh jaringan ini. Semua jalan yang mereka tempuh sejauh ini mengarah pada ruang ini, dan Dila tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan mundur. Ketika mereka akhirnya masuk ke ruang utama, Dila merasakan udara di sekitarnya menjadi berat. Di dalam ruangan itu, beberapa tokoh penting yang selama ini tidak mereka kenal sedang berkumpul, merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejahatan lokal. Ada wajah-wajah yang sangat dikenal, namun di luar dugaan, ada juga beberapa nama besar yang selama ini berada di luar radar mereka. Sepertinya, jaringan ini lebih luas dari yang mereka bayangkan. Wajah mereka yang biasa tersenyum di depan kamera kini tampak penuh kekuasaan, menyembunyikan sisi gelap yang tak terungkap selama ini. Dila merasa terkejut sekaligus marah. Semua informasi yang mereka kumpulkan selama ini ternyata hanya mengarah pada satu kebenaran yang lebih pahit. Selama ini mereka tidak hanya berhadapan dengan kelompok kriminal biasa, tetapi dengan sistem yang berfungsi dengan sangat rapi dan tertutup. Orang-orang yang ada di depan mereka bukan hanya musuh, tetapi orang-orang yang berkuasa. Mereka adalah wajah yang selama ini menyembunyikan rahasia yang terlalu besar untuk diketahui orang banyak. Dan di hadapan mereka, Dila merasa seperti seorang anak kecil yang baru saja mengerti betapa dalamnya lubang hitam yang mereka hadapi. Namun, Dila tidak akan mundur. Meskipun rasa takut dan terkejut mulai merasuki dirinya, dia tahu bahwa ini adalah titik balik. Ini adalah saat di mana mereka harus membuat pilihan, melawan atau menyerah. Dila menatap musuh-musuhnya yang kini menatapnya balik dengan senyuman penuh perhitungan. Keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Dengan hati yang bergejolak, Dila memutuskan, ini bukan hanya tentang dirinya atau timnya. Ini tentang kebenaran yang harus diperjuangkan, apapun resikonya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, gumam Dila, penuh tekad. Udara di ruang utama terasa semakin tebal, seolah setiap detik yang berlalu semakin mempersempit ruang gerak Dila dan timnya. Di hadapan mereka, tokoh-tokoh yang selama ini hanya dikenal melalui berita kini berada dalam jarak yang sangat dekat. Beberapa di antaranya mengenakan jas mahal dan senyum dingin yang tidak bisa disembunyikan lagi. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penentuan, baik bagi mereka maupun bagi Dila dan timnya. Pertarungan kali ini bukan hanya soal fisik, tetapi lebih kepada perang pikiran yang sangat berbahaya. Salah satu dari tokoh yang ada di sana, seorang pria parubaya dengan wajah yang sangat familiar bagi Dila, berdiri dengan tenang dan melangkah maju. Jadi, akhirnya kalian sampai juga, katanya dengan suara yang dingin namun penuh keyakinan. Dila tahu, pria ini adalah seseorang yang sangat berkuasa, seorang pengusaha besar yang selama ini bersembunyi di balik kedudukan dan kekayaannya. Namun kini, dia berdiri di hadapan mereka, menunjukkan wajah asli yang selama ini tersembunyi di balik topeng kebesaran. Jangan kira kalian bisa menghentikan semuanya hanya dengan menangkap satu orang, lanjut pria itu sambil tersenyum sinis. Jaringan ini sudah terlalu besar untuk dihancurkan hanya dengan beberapa pasukan khusus. Kalian hanya catur kecil dalam permainan ini. Kata-kata itu seperti belati yang menembus hati Dila. Ia tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam perangkap yang sangat rapi,
dan setiap gerakan mereka sekarang akan diawasi dengan sangat ketat. Namun, meskipun rasa takut itu ada, tekadnya tetap tak tergoyahkan. Dila merasakan jantungnya berdebar kencang, namun dia tidak menunjukkan ketakutannya. "Kami mungkin hanya sebagian kecil dari permainan ini," jawab Dila dengan suara tegas, "tapi kami adalah langkah pertama yang akan menghancurkan semuanya. Tak ada lagi yang bisa bersembunyi setelah ini." Kata-kata itu keluar begitu saja, dengan keyakinan yang bahkan Dila sendiri tidak sepenuhnya pahami. Namun, saat itu dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Tiba-tiba, suara pintu terbuka keras terdengar, dan dari luar, pasukan musuh yang lebih banyak masuk ke ruang utama. Tak ada jalan keluar lagi. Mereka terperangkap di dalam ruang itu, dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Dalam keheningan yang mencekam, Dila dan timnya bersiap-siap. Senjata-senjata mereka terangkat, siap menghadapi pertempuran yang tak terhindarkan. Namun, Dila tidak hanya mengandalkan senjata, dia tahu, kali ini mereka harus bermain dengan strategi yang lebih cerdik. "Jika kalian ingin bertarung, ayo kita bertarung," kata pria itu dengan senyuman lebar, tampak begitu yakin. Namun di balik senyum itu, Dila tahu ada rasa takut yang tersembunyi. Mereka terperangkap dalam labirin yang diciptakan oleh para pemimpin ini, dan mereka tidak tahu apa yang harus dihadapi selanjutnya. Setiap gerakan yang salah bisa berujung pada kehancuran, dan Dila merasakan betapa tegangnya setiap otot di tubuhnya. Namun, dia tahu satu hal, mundur bukan pilihan. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang tak terduga, salah satu pasukan musuh meluncurkan serangan ke arah mereka. Dila merespons dengan refleks tajam, menghindar dan membalas serangan dengan tepat sasaran. Suara tembakan dan ledakan memenuhi udara, tetapi Dila tidak terpengaruh. Dalam kekacauan itu, dia merasa ada satu hal yang sangat jelas, mereka tidak hanya melawan pasukan musuh, tetapi juga melawan sebuah sistem yang sudah terlalu kuat dan terlalu terlindungi. Ini adalah pertempuran yang tak terlihat, di mana kebenaran adalah satu-satunya senjata yang mereka miliki. Namun, Dila tahu, meskipun mereka bertarung dengan keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini hanya dengan fisik dan tekad. Mereka membutuhkan lebih dari itu, mereka membutuhkan informasi yang ada di balik semua ini. Dengan cepat, Dila berbalik, memerintahkan timnya untuk menggali lebih dalam. Meskipun tembakan semakin keras dan musuh semakin mendekat, Dila tak peduli. Mereka sudah berada di ujung tanduk, dan hanya dengan mengungkap semua ini, mereka bisa mengakhiri permainan berbahaya yang telah berlangsung. Dalam keheningan yang sesaat terbentuk di tengah pertempuran yang semakin sengit, Dila merasa hatinya berdegup cepat. Keputusan yang harus diambil kini berada di ujung tanduk, mereka harus terus maju, mengungkap yang tersembunyi, atau mereka akan tertinggal di belakang. Waktu tidak berpihak pada mereka, dan di balik setiap tembakan dan ledakan yang terdengar, Dila tahu mereka sedang berlari melawan waktu. Timnya berada di ujung kekalahan, tetapi tekad Dila tetap membara. Setiap detik adalah kesempatan untuk menghentikan semuanya. Pasukan musuh yang sudah memasuki ruang utama semakin banyak, menguasai setiap sudut. Dila bisa merasakan tekanan di sekelilingnya. Anggota timnya bertempur dengan gagah berani, namun semakin jelas bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang lebih terorganisir dan berpengalaman. Setiap kali mereka berhasil mengalahkan satu musuh, lebih banyak lagi yang muncul. Seperti makhluk yang tak pernah habis, pasukan itu datang tanpa henti, menyulitkan setiap langkah mereka. Dila, yang awalnya merasa yakin, mulai merasakan keputusasaan merayap di dalam hatinya. Namun, di balik rasa takut yang mendera, Dila teringat akan kata-kata Andi. "Kau tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ini, Dila," kata Andi sebelum dia dibawa pergi. Kalimat itu mengiang di telinganya, mengingatkan Dila bahwa mereka hanya melihat sebagian kecil dari permainan besar yang sedang dimainkan. Pijakan mereka sudah tergelincir, namun Dila tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mereka harus terus melangkah maju, meskipun jalan itu dipenuhi dengan bahaya yang tak terlihat. Saat pertempuran semakin memanas, Dila mengambil keputusan yang sangat berisiko. Ia memerintahkan timnya untuk mundur ke ruang bawah tanah, tempat yang selama ini jarang digunakan dan lebih tersembunyi. "Kita perlu menyusun rencana baru," katanya dengan tegas, meski wajahnya tampak lelah. Mereka harus menemukan informasi yang bisa mengubah arah pertempuran ini, dan satu-satunya tempat yang bisa mereka temukan itu adalah pusat pengendali yang terletak di bawah gedung ini. Namun, untuk sampai ke sana,
mereka harus melewati serangan musuh yang lebih ganas dan tak terduga. Setelah beberapa menit berlalu dengan penuh ketegangan, Dila dan timnya akhirnya berhasil mencapai ruang bawah tanah yang sepi. Di sana, mereka menemukan sebuah ruang server besar yang penuh dengan layar monitor yang menyala. Setiap informasi tentang operasi ilegal yang mereka cari mungkin ada di sana. Dila meraih salah satu terminal, berharap bisa mengakses data yang berisi petunjuk penting tentang siapa yang berada di balik semua ini. Namun, sebelum dia bisa menekan tombol apapun, suara langkah kaki terdengar mendekat. Musuh sudah berhasil menemukan jejak mereka. Keringat dingin mulai membasahi dahi Dila. "Cepat, kita harus temukan apa yang mereka sembunyikan di sini," bisiknya kepada Kurnia yang berdiri di sampingnya. Mereka tahu waktu mereka sangat terbatas. Dalam sekejap, pasukan musuh akan menyerbu ruangan ini, dan mereka tidak bisa kalah. Dila menatap layar, berpikir secepat mungkin untuk meretas kode yang menghalangi mereka. Setiap detik terasa seperti seumur hidup. Hanya dengan informasi yang ditemukan di sini, mereka bisa mengungkap siapa yang sebenarnya memegang kendali atas semua kekacauan ini. Akhirnya, dengan usaha maksimal, Dila berhasil mengakses data yang dia cari. Di layar, muncul sebuah daftar nama, beberapa di antaranya sangat mengejutkan. Dila melihat nama-nama yang selama ini berada di luar radar mereka. Para pejabat tinggi, pengusaha besar, dan bahkan beberapa tokoh penting yang dikenal oleh seluruh masyarakat, ternyata terlibat dalam permainan ini. Nama-nama itu adalah kunci untuk mengungkap jaringan yang menggerakkan segala kejahatan ini dari balik layar. Dila merasakan darahnya mendidih. Mereka bukan hanya menghadapi sekelompok preman atau organisasi kriminal biasa, tapi sebuah kekuatan yang mengendalikan negara dari bayang-bayang. Saat Dila hendak memberitahu timnya, suara tembakan keras terdengar dari luar ruang bawah tanah. Pasukan musuh telah sampai, dan serangan semakin intens. Dila merasakan ketegangan yang luar biasa. Sekarang mereka tidak hanya melawan pasukan bersenjata, tetapi melawan seluruh sistem yang telah dirancang untuk menghancurkan siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran. Dila tahu, ini adalah titik tanpa kembali. Jika mereka ingin keluar hidup-hidup, mereka harus berjuang dengan semua yang mereka miliki. Dan dengan informasi yang baru ditemukan, mereka memiliki kesempatan untuk menggulingkan kekuatan besar yang selama ini mengendalikan segalanya. Dengan penuh tekad, Dila memimpin timnya untuk keluar dari ruang bawah tanah. Tembakan terus terdengar, namun kali ini, mereka tidak hanya melawan fisik musuh. Mereka melawan sistem yang telah merajalela terlalu lama. Keputusan mereka kini akan mengubah segalanya, mereka akan menghentikan permainan ini, atau mereka akan kehilangan segalanya. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Setelah berlari melalui lorong-lorong sempit yang dipenuhi dengan reruntuhan tembakan, Dila dan timnya akhirnya berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Mereka terjebak di jantung sarang musuh, dikelilingi oleh pasukan yang semakin mendekat. Wajah-wajah mereka tampak lelah, tetapi tekad di mata mereka jauh lebih tajam dari sebelumnya. Dila tahu, setiap langkah mereka kini tak hanya soal bertahan hidup, ini tentang mengungkap kebenaran yang tak akan bisa dibungkam lagi. Dengan informasi yang baru ditemukan, mereka tahu bahwa tak ada waktu untuk merencanakan dengan hati-hati. Mereka harus segera menghancurkan jaringan ini, mereka harus mengungkap semuanya kepada publik, sebelum kekuatan besar ini menutup segala bukti yang ada. Namun, untuk melakukannya, mereka harus menembus jalan yang dipenuhi bahaya. Dila menggerakkan tangannya, memberi tanda kepada timnya untuk maju, meskipun situasi semakin mencekam. Ke depan, kita harus serang sekaligus bersembunyi, katanya dengan suara rendah tetapi penuh keyakinan. Ketika mereka memasuki ruangan yang lebih luas, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Pasukan musuh yang telah menyebar di seluruh gedung mulai berkumpul di sekitar mereka. Setiap sudut tampak penuh dengan ancaman. Namun, Dila merasakan dorongan yang kuat dalam dirinya, mereka sudah sangat dekat untuk menggulingkan semuanya. Dalam sekejap, Dila memerintahkan timnya untuk melawan, dan pertempuran kembali meletus. Tembakan saling bersahutan, dan tubuh mereka melesat ke tempat perlindungan, menyembunyikan diri di balik tiang dan meja yang ada. Dalam kekacauan itu, Dila berusaha menghubungi kontak di luar gedung melalui alat komunikasi yang masih tersisa. Ada harapan besar di sana, jika mereka bisa mengirimkan data yang baru ditemukan, mereka akan membuka tabir dari semua konspirasi ini. Namun, seiring dengan semakin rapatnya kepungan musuh, Dila merasa cemas.
Mereka sudah terlalu dalam di jantung musuh. Jika mereka gagal menyampaikan informasi tersebut, semua yang mereka perjuangkan akan sia-sia. Setiap detik menjadi sangat berharga. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang ruangan, menyebabkan beberapa dinding runtuh dan menambah kebingungannya. Dila terjatuh, namun segera bangkit dan memeriksa keadaan timnya. Untungnya, mereka masih hidup, meskipun terluka. Mereka terhuyung, namun semangat mereka tetap utuh. Kini, lebih dari sebelumnya, mereka tahu bahwa mereka berada di ambang kemenangan atau kehancuran. Tidak ada pilihan lain, kata Dila tegas, sambil memandang ke arah pintu keluar yang terlihat begitu jauh. Kita harus menghentikan mereka sekarang. Dila memimpin serangan yang semakin intens. Mereka tahu bahwa musuh mereka semakin kuat dan jumlahnya semakin banyak, tetapi mereka tidak bisa mundur. Ini adalah saat yang menentukan, sebuah titik di mana mereka harus bertaruh dengan segalanya. Dengan semangat juang yang membara, mereka bergerak cepat, bertempur sengit, dan menembus setiap pertahanan yang ada di hadapan mereka. Kekuatan mereka bukan hanya pada senjata, tetapi pada kebenaran yang mereka bawa. Dila percaya, meskipun musuh memiliki pasukan besar dan persenjataan canggih, mereka tidak bisa menahan arus perubahan yang akan datang. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar utama, mereka dihadang oleh seorang tokoh yang selama ini mereka kenal dengan sangat baik, orang yang ternyata menjadi otak di balik semua jaringan kejahatan ini. Wajahnya yang tampak tenang dan penuh kontrol kini terlihat marah dan penuh ancaman. "Kau pikir kau bisa menang, Dila?" katanya dengan suara dingin. "Kalian telah bermain dengan api yang terlalu besar untuk kalian padamkan." Namun, Dila tidak takut. "Aku tidak bermain dengan api," jawabnya tegas. "Aku sedang membakar sistem yang sudah merusak negeri ini." Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Dila dan timnya menghadapi orang ini, siap melawan apapun yang datang. Waktu mereka hampir habis, tetapi Dila tahu satu hal, bahkan dalam gelapnya kegelapan, selalu ada secercah cahaya yang bisa menuntun mereka keluar. Dan cahaya itu adalah kebenaran yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Suasana semakin mencekam saat Dila dan timnya berdiri di hadapan orang yang telah menjadi otak dari semua kejahatan ini. Wajah pria itu tampak penuh percaya diri, namun di balik matanya yang tajam, ada ketakutan yang samar, sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang benar-benar berani menatap langsung ke dalam kegelapan. Dila tahu, ini adalah momen terakhir. Jika mereka gagal, maka semua yang mereka perjuangkan selama ini akan sia-sia. Namun jika mereka berhasil, mereka akan membuka tabir kegelapan yang selama ini menjerat banyak nyawa. "Apa yang kalian pikirkan?" Pria itu menyeringai, mencoba menutupi kekhawatiran yang mulai muncul di dalam dirinya. "Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Semua yang kalian lakukan ini hanya sia-sia. Ini adalah dunia yang baru, dunia yang akan kita bangun di atas puing-puing kekacauan." Suara pria itu penuh dengan kebohongan dan kebanggaan, tetapi Dila tidak terpengaruh. Ia tahu lebih dari siapapun bahwa di balik perkataan itu terdapat kepanikan yang sangat besar. "Kami tidak peduli apa yang kau rencanakan," jawab Dila dengan suara mantap. "Apa yang kami pedulikan adalah masa depan yang tidak dirusak oleh orang seperti kamu. Kami akan menghentikanmu sekarang, dan kami akan mengungkap kebenaran kepada dunia." Kata-kata itu terucap begitu yakin, meskipun dalam hati, Dila tahu bahwa ini bukanlah pertempuran yang mudah. Namun, mereka sudah sampai sejauh ini, mereka tak bisa mundur lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Pasukan musuh yang sebelumnya tersembunyi kini menyerbu masuk, dan Dila segera mengangkat senjatanya, siap untuk menghadapi mereka. Namun, dalam momen itu, sebuah suara terdengar dari arah pintu utama. "Cukup, hentikan." Ternyata, sosok lain yang lebih besar dari yang mereka bayangkan muncul, seorang jenderal militer yang memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar dari pria yang berdiri di hadapan mereka. Jenderal itu adalah orang yang selama ini berada di balik semua operasi gelap ini, dan kini dia tampil sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Dila merasa dadanya sesak. "Kau," ujarnya dengan tatapan penuh kebencian. "Selama ini kamu yang mengendalikan semuanya." Jenderal itu hanya tersenyum dingin, seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuasaannya. "Dila, kau terlalu naif jika berpikir kalian bisa menghentikan segalanya. Kalian hanya sebuah gangguan kecil dalam rencana besar yang sudah disiapkan selama bertahun-tahun." Keadaan semakin kacau saat pasukan musuh bergerak lebih agresif, semakin mengepung mereka.
Namun, Dila tahu bahwa ini adalah titik balik. Kita harus bertahan lebih lama, perintahnya kepada timnya. Mereka tahu, tanpa pertahanan yang kokoh, mereka akan hancur. Kita butuh bantuan dari luar. Segera kirimkan sinyal, lanjutnya dengan ketegasan yang hampir tak tergoyahkan. Dia berharap dengan pertolongan dari pasukan lainnya, mereka bisa menghentikan kekuatan besar yang sedang menguasai. Saat pertempuran berlanjut, Dila melihat cahaya harapan yang mulai muncul. Sebuah sinyal darurat akhirnya berhasil dikirimkan, dan di luar gedung, pasukan bantuan dari pihak berwenang mulai bergerak maju. Jenderal dan pasukannya tidak menyangka bahwa Dila dan timnya sudah mempersiapkan langkah besar ini. Serangan besar yang mereka rencanakan tidak akan sia-sia. Namun, meskipun bantuan telah datang, mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Pasukan musuh yang terlatih dan berjumlah banyak masih tetap menjadi ancaman besar yang harus dihadapi. Dila berlari ke arah jendela dan melihat pasukan bantuan yang semakin mendekat. Dia tahu bahwa dunia yang akan mereka buka setelah ini bukanlah dunia yang sempurna. Tetapi setidaknya, mereka bisa memberantas kekuasaan yang selama ini merusak banyak kehidupan. Dengan kekuatan timnya, dengan kebenaran yang mereka bawa, Dila tahu bahwa mereka bisa menuntut pertanggungjawaban. Ini adalah pertarungan yang telah melampaui batas pribadi, ini adalah pertarungan untuk masa depan, untuk keadilan yang selama ini terpendam di bawah kekuasaan. Meskipun bantuan akhirnya datang, situasi di dalam gedung masih sangat genting. Dila berdiri di tengah pertempuran, merasakan setiap detakan jantungnya yang seakan bersatu dengan deru tembakan yang bersahutan. Pintu utama gedung telah hancur, dan pasukan musuh semakin mengerahkan kekuatan besar mereka. Jenderal yang selama ini berada di balik kekacauan ini, dengan tubuh tegap dan ekspresi penuh rasa percaya diri, mengarahkan serangan mereka dengan penuh perhitungan. Namun, di balik tampaknya kepercayaan dirinya, Dila bisa melihat keraguan yang mulai muncul. Tim Dila terus bergerak dengan cekatan, meski semakin banyak pasukan musuh yang menyerbu masuk. Tembakan mereka akurat, langkah mereka terorganisir, namun beban psikologis pertempuran semakin berat. Setiap detik yang berlalu menambah tekanan yang lebih besar. Dila memimpin dengan penuh keyakinan, namun dalam hatinya, ada perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan, mereka berada di ujung tanduk. Jika pertempuran ini berlanjut lebih lama, maka harapan mereka untuk menggulingkan kekuasaan itu bisa saja terkubur. Tim, fokus. Dila berteriak, matanya menyapu seluruh ruangan yang kini dipenuhi dengan asap dan reruntuhan. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kita akan menghentikan mereka. Dengan kata-kata itu, Dila tahu bahwa mereka tak hanya bertempur untuk hidup, tetapi untuk keadilan yang sudah lama hilang. Dan meskipun musuh semakin banyak, mereka bertarung dengan segenap jiwa. Kebenaran yang mereka bawa harus terungkap, dan mereka akan berjuang untuk itu. Sementara itu, jenderal yang telah menantang mereka berdiri di balik garis pertahanan, mengamati situasi dengan cermat. Kalian terlalu lemah, ujarnya, sambil menatap Dila dengan tatapan penuh kecaman. Kalian tak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Kalian bukan apa-apa selain sekelompok anak muda yang tidak tahu betapa dalamnya permainan ini. Dila menatapnya tajam, membalas dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Kami tahu lebih dari yang kamu kira. Dan kami bukan anak muda yang hanya berlari dari bayang-bayang, kami adalah bagian dari masa depan yang akan menghancurkan sistemmu. Dila menggerakkan tangan, memberi isyarat kepada timnya untuk maju. Seketika, mereka bergerak bersama, menyusup ke berbagai celah dan mulai memecah konsentrasi pasukan musuh. Di tengah-tengah kekacauan, Dila tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, suara langkah kaki yang membuatnya berhenti sejenak. Andi, yang selama ini hilang tanpa kabar, muncul di tengah pertempuran dengan seragam militer yang berbeda dari yang biasa dia kenakan. Wajah Andi tidak tampak sama, penuh ketegasan dan rasa penyesalan yang mendalam. Maafkan aku, Dila, kata Andi, dengan suara serak namun penuh penyesalan. Aku tak bisa membiarkanmu sendiri dalam perjuangan ini. Aku salah. Dila menatapnya dalam diam, hatinya campur aduk. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah banyak hal. Namun, sekarang bukan waktu untuk meresapi masa lalu. Kau masih punya waktu untuk menebus semuanya, Andi, jawab Dila, suaranya datar namun penuh makna. Sekarang, kita harus menghentikan semuanya bersama. Andi, yang kini berdiri di samping Dila, mengangguk dengan tegas.
Mereka tahu bahwa momen ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan rencana besar yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dengan bergabungnya Andi, mereka semakin kuat. Setiap langkah mereka terasa lebih pasti. Sekarang, mereka tidak hanya bertarung untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah menjadi korban dari sistem yang kejam ini. Kemenangan mereka tidak hanya akan membebaskan mereka, tetapi juga seluruh bangsa dari cengkeraman kekuasaan yang selama ini menindas. Ketika pasukan bantuan yang mereka harapkan akhirnya berhasil mendekati gedung, Dila tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Mereka harus segera mengambil langkah terakhir. Jenderal yang berdiri di depan mereka tidak lagi tampak begitu tak terkalahkan. Dila merasakan kekuatan dalam dirinya yang lebih besar dari sebelumnya. "Ayo selesaikan ini," bisiknya, dan dengan itu, dia membawa timnya ke arah jenderal yang telah lama mengendalikan segalanya. Pertempuran ini akan berakhir, dan siapa yang akan menang, hanya waktu yang bisa menentukan. Dila dan timnya maju dengan penuh tekad, langkah mereka semakin mantap saat mereka semakin dekat dengan jenderal yang menjadi pusat kekuatan ini. Jenderal itu, yang sebelumnya terlihat begitu percaya diri, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Dia tahu bahwa waktunya hampir habis, bahwa meskipun pasukannya masih banyak, Dila dan timnya telah berhasil menembus hampir setiap pertahanan yang mereka bangun. Dalam diam, Dila menyadari bahwa momen ini adalah titik kulminasi dari segala yang telah mereka perjuangkan. "Ini sudah cukup," kata Dila, suaranya tegas. "Saatnya mengakhiri semua kebohongan ini." Tim Dila, yang kini semakin termotivasi setelah kedatangan Andi, bergerak lebih cepat. Mereka berhasil menembus garis pertahanan terakhir dan menghadapi jenderal itu langsung. Meskipun pasukan musuh masih tersisa, kini mereka hanya bisa menonton, tak mampu berbuat banyak melawan semangat juang yang membara dari Dila dan rekan-rekannya. Keputusan besar sudah diambang pintu, dan mereka semua tahu bahwa yang keluar sebagai pemenang dari pertempuran ini akan menentukan nasib seluruh negeri. Jenderal itu, meskipun masih mencoba untuk mempertahankan sikapnya yang dingin, kini terlihat jelas raut ketakutan di wajahnya. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, Dila," katanya dengan suara serak, mencoba memanipulasi. "Apa yang aku lakukan bukan hanya untuk keuntungan pribadi, ini untuk negara. Kalau kau tahu kebenarannya, kau akan mengerti." Namun, Dila hanya tersenyum pahit. "Kebenaran yang kau bawa adalah kebohongan yang menindas banyak orang, dan kami sudah cukup lelah untuk mendengarnya." Dengan sekejap, Dila melangkah maju, dan tanpa ragu, dia mengarahkan senjatanya ke jenderal itu. "Aku tak akan memberi ruang untuk kata-kata kosongmu. Ini bukan tentang negara, ini tentang melindungi rakyat. Kami takkan biarkan kekuasaan seperti ini mengendalikan hidup kami lebih lama lagi." Andi, yang berdiri di samping Dila, mengangguk setuju, menambah tekad mereka yang sudah menggelora. Kini, mereka hanya perlu menyelesaikan satu langkah lagi, menghentikan sang jenderal dan meruntuhkan rezimnya. Pertempuran kembali terjadi, namun kali ini semuanya sudah berbeda. Dila dan timnya bertarung dengan lebih fokus, lebih yakin. Jenderal itu berusaha melawan dengan kekuatan yang tersisa, namun semakin lama ia semakin kelelahan. Serangan tim Dila semakin rapi dan menghancurkan pertahanannya. Di satu sisi, Andi berlari dengan cepat dan berhasil merobohkan beberapa pasukan yang tersisa. Di sisi lain, Dila berhadapan langsung dengan jenderal yang kini tampak semakin terpojok. Tepat ketika jenderal itu berusaha menarik pelatuk senjatanya, Dila dengan sigap menghindar, mendekat, dan memukul tangannya, menjatuhkan senjata itu ke lantai. "Game over," kata Dila dengan penuh penekanan, sambil memandang langsung ke mata jenderal itu. Dalam sekejap, pasukan bantuan yang telah datang akhirnya berhasil menguasai sisa-sisa pasukan musuh dan mengamankan gedung tersebut. Semua yang terjadi seolah melambat, seakan dunia sedang menunggu keputusan akhir. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Banyak yang terluka, dan tim Dila harus menghadapinya dengan perasaan campur aduk. Mereka berhasil menggulingkan sistem yang korup, tetapi mereka tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Mereka harus memastikan bahwa apa yang telah mereka ungkapkan tidak akan kembali dibungkam. Mereka harus menghadapi realitas baru yang kini telah terbuka, sebuah realitas yang membutuhkan banyak pengorbanan. Dila berdiri di tengah-tengah reruntuhan, menghela napas panjang. "Ini baru permulaan," katanya pelan, namun penuh keyakinan. "Kita baru saja menghancurkan satu wajah dari kekuasaan. Masih banyak yang harus kita perbaiki."
Andi berdiri di sampingnya, dan bersama-sama, mereka menatap langit yang seolah memberikan tanda bahwa perjalanan mereka belum berakhir. "Mari kita mulai lagi," kata Andi, dengan tekad yang sama kuatnya. Mereka tahu bahwa meskipun pertempuran ini telah berakhir, jalan panjang menuju keadilan sejati baru saja dimulai. Kemenangan yang telah mereka raih tidak membawa kegembiraan yang mereka harapkan. Di balik rasa lega yang memenuhi dada, Dila merasa ada beban berat yang harus mereka pikul. Perang ini belum selesai, meskipun sang jenderal telah tertangkap dan sistemnya mulai runtuh. Perubahan besar masih diperlukan, dan rakyat yang telah lama tertekan memerlukan pemulihan yang mendalam. Di luar gedung yang hancur itu, langit gelap seakan menyimbolkan kesulitan yang masih akan mereka hadapi. Dila berdiri di depan gedung yang hancur, memandang kerumunan yang mulai berkumpul. Beberapa di antaranya tampak terkejut, sementara yang lainnya terlihat penuh harapan, namun tidak sedikit yang masih ragu. Mereka telah melihat kejatuhan sistem, tetapi apakah ini berarti masa depan mereka akan lebih baik? Apakah semua penderitaan yang telah mereka alami akan terbayar? Dila tahu bahwa tidak ada jaminan untuk itu. Apa yang mereka lakukan hari ini baru saja membuka jalan panjang yang penuh dengan tantangan baru. Andi mendekat, melihat Dila yang tampak termenung, jauh di dalam pikirannya. "Kau merasa beban itu, kan?" tanya Andi, suaranya penuh dengan empati. Dila mengangguk perlahan. "Aku tahu kita berhasil, Andi, tapi ini hanya awal. Sistem yang rusak ini lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Kita tidak bisa membiarkan kebohongan ini berlanjut. Orang-orang sudah terlalu lama menderita." Andi menepuk bahunya, berusaha memberikan penghiburan. "Kita tak bisa mengubah dunia dalam semalam, Dila. Tapi kita telah memberikan mereka harapan. Namun, di saat yang sama, mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit. Banyak pihak yang sebelumnya diam, yang terlibat dalam kekuasaan kotor itu, kini mulai bergerak untuk meraih kembali kekuasaan mereka. Berbagai kelompok mulai menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya, berusaha mengambil keuntungan dari keruntuhan sistem yang ada." Dila merasakan ancaman baru yang tidak kalah besar. Pertarungan ini belum selesai. Ia harus berhati-hati, karena banyak musuh baru yang akan muncul dari bayang-bayang. Ketika pasukan yang membantu mereka mulai mundur, Dila menyadari bahwa kini mereka tidak lagi berada di bawah naungan kekuatan besar. Mereka harus berdiri di atas kaki mereka sendiri, menghadapi segala tantangan yang akan datang dengan lebih mandiri. Tanpa bantuan luar, mereka harus menjaga agar perjuangan ini tetap hidup. "Kita harus membangun kembali kepercayaan orang-orang," ujar Dila, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Andi. "Tapi bagaimana? Semua ini terlalu rumit," jawab Andi dengan nada yang sama beratnya. Malam mulai menjelang, dan Dila serta timnya berkumpul di ruang bawah tanah gedung yang telah hancur. Mereka merencanakan langkah selanjutnya, menyusun strategi untuk mengatasi kemungkinan serangan balik dari musuh-musuh baru. Namun, mereka tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa semakin mereka berusaha mengatasi satu masalah, semakin banyak masalah baru yang bermunculan. Keinginan mereka untuk memperbaiki negeri ini akan diuji lebih dalam lagi. Mungkin mereka belum tahu seberapa dalam akar masalah ini, tetapi mereka tahu satu hal, mereka takkan mundur. Di tengah pertemuan itu, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Seorang pria muncul, mengenakan seragam sipil, namun dengan postur yang tegas. "Dila," pria itu menyapa dengan suara berat. "Aku bukan dari kelompokmu, tapi aku tahu apa yang kalian hadapi." Dila memandangnya curiga. "Siapa kau?" tanyanya. "Aku seorang pejabat dari dalam sistem," jawab pria itu. "Namun, aku tidak sejalan dengan apa yang telah terjadi. Aku bisa membantu kalian, tetapi bukan tanpa risiko." Dila mengamati pria itu dengan seksama. "Apa yang kau tawarkan?" tanyanya, tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat sekarang bisa membawa mereka ke jalan yang sangat berbeda. Pria itu mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di meja. "Ini adalah bukti dari mereka yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, mereka yang masih memegang kekuasaan. Jika kalian ingin melanjutkan perjuangan ini, kalian akan membutuhkan informasi ini. Tapi, hati-hati, ini bukan hanya soal politik, ini soal hidup dan mati." Dila menatap dokumen itu dengan serius. Kali ini, pertarungan yang mereka hadapi bukan hanya melawan musuh yang tampak, tetapi juga melawan bayang-bayang yang lebih gelap dan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Langit semakin gelap, namun semangat Dila tetap menyala. Mereka baru saja mengalahkan satu musuh,
tapi perjalanan mereka masih sangat panjang. Dalam hatinya, Dila tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak akan berubah dalam semalam, ada satu hal yang pasti, perjuangan ini belum berakhir, dan mereka akan terus berjuang untuk hari depan yang lebih baik. Pagi datang dengan sinar yang temaram, namun itu tak membawa ketenangan. Dila berdiri di jendela gedung yang kini telah hancur, memandang keluar dengan tatapan kosong. Dunia yang telah mereka perjuangkan begitu keras untuk memperbaikinya, kini terlihat jauh lebih kompleks daripada yang dia kira. Segala ancaman yang muncul, dari dalam dan luar negeri, menjadi mimpi buruk yang sulit untuk dibayangkan. Setiap langkah mereka ke depan dipenuhi ketegangan dan ketidakpastian. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan ternyata lebih berat dari yang dia bayangkan. Sementara itu, Andi duduk di meja besar, memeriksa dokumen yang mereka terima dari pria misterius kemarin malam. Wajahnya serius, penuh konsentrasi. Ini lebih besar dari yang kita kira, Dila, kata Andi, tanpa mengangkat kepala. Ada lebih banyak orang di dalam sistem yang terlibat daripada yang kita duga. Mereka tidak hanya memiliki kekuasaan politik, tapi juga kendali atas banyak hal perusahaan, media, bahkan bagian dari militer. Dila mendekat dan berdiri di samping Andi, matanya memindai setiap kata dalam dokumen tersebut. Jadi, kita baru saja menghancurkan bagian atasnya, tapi akar mereka lebih dalam, lebih kuat. Mereka tak bisa membiarkan hal ini mengalir begitu saja. Dalam dokumen itu, mereka menemukan nama-nama besar yang selama ini berada di balik layar, beroperasi dengan sangat hati-hati. Tidak hanya jenderal yang mereka tangkap, tapi juga individu-individu yang telah lama beroperasi di tengah masyarakat, menyembunyikan motif asli mereka di balik wajah yang ramah. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, Dila berpikir dalam hati. Jika kita tidak bergerak cepat, mereka akan mengambil kembali kekuasaan mereka, bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Dengan rasa putus asa yang semakin menghantui, Dila memutuskan untuk berkumpul bersama timnya. Mereka harus segera menyusun strategi baru untuk menghadapinya, dan kali ini, mereka harus lebih hati-hati. Tidak ada tempat untuk kesalahan. Tim yang dulu bersama dalam kekacauan ini, kini terlihat lebih ragu. Mereka merasa bahwa meskipun kekuatan mereka besar, mereka masih belum siap menghadapi semua yang akan datang. Dalam pertempuran ini, mereka berjuang tidak hanya melawan tentara, tetapi juga melawan kejahatan yang tersembunyi di balik setiap lapisan masyarakat. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanya seorang anggota tim, mata penuh kecemasan. Dila menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan perasaan gelisahnya. Kita harus membangun aliansi baru. Orang-orang yang jujur, yang masih berani melawan. Kita harus berusaha untuk mendapatkan dukungan dari luar sistem ini, organisasi internasional, pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk membantu kita menekan mereka. Namun, di dalam hati Dila, dia tahu ini tidak akan mudah. Setiap langkah yang mereka ambil akan selalu dihadapkan pada bayang-bayang yang mengintai, siap menghancurkan mereka jika mereka lengah. Di saat yang sama, kabar mengenai keberadaan kelompok mereka mulai tersebar. Meski banyak yang berterima kasih atas perjuangan mereka, tak sedikit juga yang merasa cemas. Banyak dari mereka yang tidak siap menghadapi realitas baru ini, takut akan ketidakpastian yang datang bersama perubahan. Dila merasa beban itu semakin berat, bukan hanya sebagai pejuang, tapi sebagai pemimpin yang harus memberi arah kepada banyak orang yang mulai kehilangan harapan. Apakah aku sudah siap membawa mereka semua menuju masa depan yang lebih baik? Pertanyaannya menggema dalam pikirannya. Namun, dalam ketegangan itu, Dila tidak bisa membiarkan keraguan menguasai dirinya. Kita tidak bisa mundur, katanya kepada timnya, suara penuh ketegasan. Jika kita mundur sekarang, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia. Kita harus tetap maju, meskipun bayang-bayang musuh semakin dekat. Jika kita ingin dunia ini berubah, kita harus melangkah dengan lebih berani lagi. Kalimat itu menggugah hati mereka semua, memberikan secercah harapan di tengah gelapnya kenyataan. Malam itu, Dila dan Andi kembali berdiri di luar gedung, memandang ke langit yang seakan menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Tak ada janji kemenangan instan, tak ada kepastian bahwa mereka akan berhasil, namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti. Kita tidak tahu apa yang menanti, tapi kita tahu satu hal, kata Dila, matanya menatap jauh ke depan. Kita sudah membuat pilihan, dan kita akan bertanggung jawab untuk itu. Andi mengangguk,
Dan dalam diam, mereka berdua menyadari bahwa apa yang mereka mulai ini akan menjadi sejarah yang akan dikenang oleh generasi mendatang, apapun hasilnya. Langit pagi ini terasa berat, seolah memberi tanda bahwa hari ini adalah hari penentu. Dila berdiri di depan peta besar yang terbentang di meja, matanya menyusuri setiap titik yang ada. Timnya sudah siap untuk langkah terakhir ini, langkah yang akan menentukan apakah mereka bisa membawa